Halo Rek, balik lagi di podcast Suara UKM bareng aku di sini Farli tentunya. Dan pastinya aku nggak akan sendirian di episode kali ini. Dan di episode kali ini aku membawa bintang tamu yang sangat spesial dan dia ini, Mas Dwiki nih kalian aku kasih spoiler. Jadi Mas Dwiki ini merupakan salah satu perwakilan dari UKM fotografi. Halo Mas Dwiki. Halo Ferly, Halo Mas, gimana nih kabarnya? Semakin alhamdulillah mendekat baik. menjelangi UAS, harus semangat Lumayan nih lah Mas. banyak tugas tapi masih semangat. Oke, oke mungkin Mas Dwiki boleh perkenalan dulu nih buat teman-teman pendengar supaya saling kenal lah. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Dwiki Oktaviandani, biasa dipanggil Dwiki. Aku dari Prodi Antropologi angkatan 2018 di sini sebagai perwakilan dari UKM Fotografi atau yang biasa dikenal dengan Erlangga Fotografi Society. Oke, halo Mas Dwiki. Oke, sebelumnya Mas Dwiki nih untuk kesibukan hari ini, maksudnya untuk kesibukan dari UKM fotografi sendiri di masa pandemi ini apakah masih berjalan nih Mas? Alhamdulillah selama pandemi ini masih lancar-lancar aja ya. Kemarin waktu di awal tahun itu kita sempat satu kali pameran online buat teman-teman anggota baru. Terus di bulan depan kita juga akan ada pameran kolaborasi sama satu cafe di Surabaya. Sekarang ini Ya. lagi mulai mempersiapkan pameran itu juga sih. Oke, oke, Mas Dwiki, semoga aja pandemi segera berlalu ya, supaya juga nggak menghambat dari proker dari UKM fotografi ini sendiri. Oke, Amin, amin. Mas Dwiki, mungkin Mas Dwiki nih di awal-awal nih boleh nih kasih cerita-cerita singkat nih tentang UKM fotografi ini apa sih? Apakah pure hanya foto saja atau bagaimana nih? Kira-kira apa sih eh, yang membedakan UKM fotografi di Universitas Airlangga dengan yang ada yang di luar ini? Silakan Mas. Oke, jadi UKM fotografi ini sendiri pada awal dibangun itu jadi satu sama sinema. Jadi kita dulu tuh Ya. ada di satu rumah yaitu UKM fotografi, namun pada perjalanannya kita misah karena ya emang sinema punya eh, ranah sendiri gitu. Nah, di UKM fotografi ini sendiri kita biasanya ada kegiatan-kegiatan yang fokusnya di fotografi, kayak misalkan kita ada materi-materi tentang foto, terus kita juga menggelar seminar-seminar tentang fotografi, terus pameran, kadang kita juga hunting bareng, bisa di sekitar Surabaya atau di luar Surabaya. Ya. Terus kita juga sering ngadain ini, kita sering menghadiri jambore-jambore fotografi di tingkat nasional gitu. Wow, berarti udah banyak kegiatannya ya Mas ya, meskipun sempat misa. Kalau boleh tahu misa dari sinematografi itu dari kapan ya Mas? Nah, kalau itu aku kurang tahu tepatnya ya, tapi Oke. kayaknya di sekitar tahun 2000-an awal gitu deh. Oh ya, Tapi udah aku lumayan juga lama nggak ya. tahu tepatnya kapan. Iya. Oke, terima kasih Mas sudah menjelaskan secara singkat tentang UKM fotografi. Selanjutnya nih Mas, tadi kan Mas Dwiki udah menjelaskan secara singkat nih kegiatan di masa pandemi ini ya, di online ini kemarin. Kalau misalnya nih Mas, kegiatan offline itu apa aja sih Mas? Proker mungkin atau agenda rutin yang biasanya dilakukan? Kalau sebenarnya kalau agenda selama setahun itu kita ada agenda besarnya itu ada pameran 3 kali, yaitu ada pameran awal untuk anggota baru yang baru join, terus ada pameran tengah itu untuk anggota aktif APS, terus ada pameran akbar. Nah, pameran akbar ini pamerannya di akhir tahun, terus yang pengkarya atau kontributornya itu dari anggota APS sama alumni-alumni juga. Jadi itu merupakan pameran terbesar. Terus selain pameran kita juga biasanya ada ini seminar fotografi, itu namanya Loka Foto. Biasanya kita ngundang pembicara-pembicara fotografer profesional
Kalau yang terakhir ini kita ngundang kemarin waktu ulang tahun kita tahun kemarin itu kita ngundang Mbak Dita Subi, itu salah satu fotografer komersil yang alumni APS juga. Terus kita juga ada ngundang Mas Guslan, itu salah satu alumni kita juga yang sekarang sedang bekerja di Jawa Pos sebagai fotografer. Oke. Terus selain itu kita juga ini sih yang setiap tahun tapi karena pandemi ini nggak ada acaranya, itu Jambore Nasional Fotografi itu tahun 2019 itu kemarin di Bali kita juga menghadiri, terus tahun sebelumnya juga kita hadir juga. Oh, kemarin sempat menghadiri ya Mas, maksudnya di masa pandemi ini sempat menghadiri. Kalau yang selama pandemi ini acaranya Masih dibatalkan online. sih, jadi kita Oh, nggak oke ini. oke. Wah, semoga aja ya Mas kita bisa bener-bener kondusif lah ya, karena kan kalau fotografi itu kan kalau sekarang itu virtual fotografi nggak sih Mas ya? Iya kan ya, ini yang lagi Sebenarnya marak-marak kalau sekarang. yang kemarin lagi naik awal-awal Iya. tahun 2000 Mm-mm. awal-awal pandemi itu ya virtual photoshoot itu ya. Iya. Tapi emang kemarin kita sering sih ngadain virtual photoshoot, sempat kayak 3-4 kali gitu, terus anak-anak Oh, bosen lama-lama ngefotoin layar laptop aja, bener-bener. jadi kita nggak ngadain lagi. Soalnya juga Oh, tricky kan kalau misalkan kita harus virtual photoshoot bareng, itu kita bener-bener. kebingungan waktu ngarahin modelnya. Soalnya kan ya orang banyak tapi modelnya Heeh. satu, terus ya itulah susah pokoknya kalau virtual photoshoot rame-rame itu. Iya sih, Jadi kayak kita nggak bener-bener. ngelakuin lagi sekarang. Nah, oke. Kalau dari Mas Dwiki sendiri nih, pengalaman apa sih Mas ketika berada di UKM apa fotografi ini yang benar-benar nggak bisa dilupain gitu loh? Kan sempet Oke, nih kalau merasakan kegiatan offline ya? iya, alhamdulillahnya sih aku joinnya waktu ini kan belum pandemi ya, jadi Iya. sempat ngerasain kegiatan-kegiatan offline yang lumayan berkesan gitu menurutku. Kalau menurutku yang paling berkesan itu ini sih, selain diklat udah pasti berkesan tuh Mas Iya, untuk semua UKM ya. semua UKM itu Mas ya. Nah, kalau menurutku selain diklat ini APS ini pernah pameran di Grand City waktu tahun 2019, tepatnya di bulan Juli kalau nggak salah ya. Itu kita waktu itu loading in dari jam 10 malam, kan loading in kalau di mall itu harus setelah mall tutup ya. Jadi Iya. kita tuh benar-benar masuk waktu orang-orang pada pulang gitu, terus kita masuknya lewat pintu karyawan gitu. Jadi Oh, oke oke. lumayan pengalaman baru sih buat Hmm, kita gitu, yang biasanya masuk lewat lobby kan, sekarang malah iya, masuk lewat pintu lewat karyawan. Terus belakang. kita juga akhirnya tahu kalau misalkan mall ngadain event tuh nyimpen barang-barangnya di mana aja gitu. Terus Hmm, kita juga waktu itu sempat dikasih tempat khusus buat kayak base camp gitu. mm-mm. Jadi kita ada kayak toko yang nggak dipakai, itu dia dipakai buat teman-teman APS naruh-naruh barang sama ya istirahat-istirahat gitulah. Itu berkesan banget sih pameran di mall itu. Wih, bener-bener ya Mas. Kayak, aduh, sekarang mah kayak sulit banget ya untuk melakukan kegiatan Ya gitu dalam online kampus ini. aja sulit. Itu aja Mas. Mungkin ada lagi kah cerita-cerita gitu yang bener-bener mungkin Sama ini sih, kan kalau di APS ini ada mhm, satu divisi namanya kewirausahaan tuh. Jadi kita oke. memfasilitasi teman-teman APS buat eh, jualin, gimana ya? Kasarannya tuh kita bantuin teman-teman APS buat dapat klien foto gitu dari Oh, oke divisi oke. kewirausahaan. Nah, dulu waktu tahun 2019 itu jadi kita itu kayak udah langganan gitu loh. Udah langganan sama kegiatan salah satu pondok pesantren di Tulungagung buat jadi tim dokumentasi mereka waktu haul. Ya. Nah, itu waktu itu aku salah satu yang jadi delegasi ke sana. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa ya. Soalnya haulnya tuh bener-bener gede banget yang sampai nutup alun-alun kota waktu itu. Nah, kita disuruh mendokumentasiin acara segede itu gitu. Terus yang jamaah yang datang pun kayaknya bisa sampai puluhan ribu deh.
Itu Wow. keren banget sih. Itu berarti kalau misalnya dalam kegiatan dari APS UNAR sendiri ini, berarti boleh ya Mas, maksudnya kayak apa ya intinya itu kayak berbisnis gitu tapi atas nama UKM ini atau bagaimana Mas? Atau memang Ya, ya itu gimana? tadi. Jadi kita kan dia ada divisi namanya kewirausahaan itu tadi. Nah, Oke. divisi Oh, kewirausahaan ini nanti bantuin buat bikin press list-nya, bantuin nyari kliennya. oke. Nah, nanti yang garap proyeknya ya teman-teman dari APS itu sendiri gitu. Kayak Wah, semacam vendor lah iya kasarannya. iya iya. Wah, ini apa teman-teman pendengar nih. Jadi kalian masuk UKM itu nggak hanya sekedar belajar ya Mas ya. Maksudnya kayak mencari pengalaman, tapi kalian benar-benar kayak gimana sih rasanya kalian tuh kerja yang nyata banget melayani klien, ngefoto klien yang benar-benar klien gitu ya Mas ya. Benar, Keren benar, banget benar. sih. Malah aku kebanyakan kan kalau di kliennya kewirausahaan ini Hmm, nama lainnya APS Innovation ya nanti aku nyebutnya. oke. Kalau dari APS Innovation ini sendiri, aku kebanyakan dapat klien yang repeat order gitu loh. Jadi misalkan biasanya kan Oh, udah kenal Innovation gitu ini, ya. ya biasanya Innovation ini kan Oh, layaninnya foto wisuda tuh kebanyakan. iya. Nah, orang foto wisuda ini kan setelah wisuda nanti bakal nikah tuh. Mm. Nah, kebanyakan yang waktu nikahnya ini dia kontak aku lagi buat Oh, jadi iya. fotografernya gitu. Jadi dari APS ini juga kadang teman-teman ini banyak dapat kerjaan-kerjaan foto gitu juga. Jadi nggak sekedar kita belajar foto aja, tapi juga bisa dapat penghasilan gitu dari APS ini gitu. Wow, keren banget sih ini buat teman-teman pendengar. Ini benar-benar bisa jadi apa ya? Jadikan kalian pilihan untuk masuk ke UKM yang ada di Universitas Erlangga. Oke, terima kasih buat Mas Dwiki atas sharing-sharing pengalamannya.